بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واقتفى. قال ربنا تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال: بلغوا عني ولو آية. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa, hadirin sahabat FB yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore ini kita berjumpa kembali, bermuajahah kembali dalam tausiah senja kita. Dan saat ini Masya Allah, kita sembari menunggu terbenamnya matahari di ufuk barat, beberapa menit ke depan insya Allah kita akan menyambut datangnya waktu malam. Karena itu, sembari kita menunggu datangnya waktu maghrib, kita akan sedikit membahas sebuah tema yang sangat penting bagi diri kita, keluarga kita, dan juga bagi tempat tinggal kita atau rumah kita, yaitu kiat membentengi rumah kita. Sebelum kita membahas tema yang sangat penting ini, sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita berada di sore hari, kita membaca doa: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Dan nanti insyaallah kita juga akan membaca doa menjelang malam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa dimanapun berada, semua kita tentu mendambakan rumah yang nyaman, rumah yang aman, rumah yang jauh dari berbagai gangguan, baik itu gangguan manusia maupun gangguan jin, syaitan, dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Ya, semua kita mendambakan rumah yang samawa, ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Semua kita mendambakan rumah yang menjadikan hidup kita seakan-akan berada di surga Allah Jalla wa'ala. Karena itu sebuah ungkapan mengatakan, ya, baiti jannati, rumahku surgaku. Ya, agar rumah kita menjadi rumah yang aman, menjadi rumah yang nyaman untuk ditempati, yang dijauhkan dari gangguan makhluk Allah Jalla wa'ala, paling tidak ada 5 kiat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita rutinkan, ya, untuk kita rutinkan. Yang pertama, agar rumah kita, ya, menjadi rumah yang aman, menjadi rumah yang nyaman, ya, dan dibentengi dengan benteng yang kokoh. Yang pertama, perbanyak membaca Al-Quran di rumah kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, Rasulullah SAW bersabda: la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ya, sunyi,
senyap, ya. Fa inna syaitan yanfir minal baitil ladzi tuqra fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan, ya, jin, ya, ifrit, ya, dan yang sejenisnya akan keluar, akan terusir, akan terjauhkan dari rumah yang di dalamnya senantiasa dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini, ya, menjelaskan kepada kita salah satu sunnah yang mesti kita lakukan agar rumah kita, ya, terbentengi, agar rumah kita terjaga, agar rumah kita aman, yaitu dengan selalu melazimkan membaca Al-Quran Al-Karim. Terutama sekali, ya, surah Al-Baqarah. Karena surah Al-Baqarah itu adalah surah yang sangat agung, yang merupakan penjagaan dan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi pembacanya. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah, selain Al-Baqarah tentu surah-surah yang lainnya juga disunnahkan untuk kita perbanyak di rumah kita, ya. Rumah yang senantiasa diisi dengan Al-Qur'anul Karim, dibacakan di dalamnya ayat-ayat Al-Quran, insya Allah, ya, Allah jadikan rumah tersebut bercahaya. Allah jadikan rumah tersebut, ya, rumah yang diberkahi. Allah jadikan rumah tersebut rumah yang aman, ya, bagi pemiliknya. Diluaskan hati pemiliknya, ya, diluaskan rumah bagi pemiliknya, sehingga walaupun secara fisik rumahnya kecil, rumahnya sederhana, tetapi pemiliknya merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Kiat yang kedua, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk membentengi rumah kita dari gangguan, ya, jin maupun makhluk yang lainnya, yaitu senantiasa kita perbanyak salat sunnah. Perbanyak salat sunnah, saudaraku yang dirahmati Allah, ya. Mulai dari salat qabliyah, ya, begitu juga salat ba'diyah, begitu juga salat sunat yang mutlak lainnya seperti salat tahajud, salat witir, salat duha, ya, salat hajat, ya, dan salat-salat yang lainnya. Rasulullah SAW, ya, bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah bersabda, ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la taj'aluhu qubura. Ya, kata Nabi, jadikanlah, ya, porsi dari amalan kalian di rumah-rumah kalian berupa salat, ya. Artinya perbanyak salat sunnah. Perbanyak salat sunnah, ya. Karena salat sunnah yang paling afdal kita lakukan di rumah kita, saudara yang rahmati Allah Jalla wa Ala. Termasuk salat qabliyah, ba'diyah, begitu juga salat-salat sunnah yang lainnya, ya, sangat dianjurkan dilakukan di rumah kita, ya. Dengan kita perbanyak salat sunnah, maka rumah kita, ya, tidaklah sama dengan kuburan, ya. Akan diramaikan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga para malaikat, ya, betah berada di rumah kita, senang berada di rumah kita dan mendoakan pemiliknya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kiat yang ketiga untuk membentengi rumah tangga kita dari berbagai gangguan adalah kita dianjurkan, disunnahkan untuk membaca doa saat kita masuk rumah dan saat kita makan dan minum, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, "Idza dakhala ar-rajul baitahu fa dzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi, qala asy-syaitan la mabita lakum wala asya." Apabila seorang laki-laki masuk ke dalam rumahnya, ya, masuk ke dalam rumahnya, kemudian dia membaca
doa ketika masuk dan ketika dia makan minum, maka syaitan berkata, la mabita lakum, ya, tidak ada tempat tidur bagi kalian malam ini, tidak ada tempat tinggal bagi kalian malam ini, dan tidak ada juga jatah makan kalian. Tetapi saudaraku sebaliknya, wa idza lam yadhkurillah, kalau dia tidak membaca doa, ya, tidak berzikir kepada Allah Jalla wa Ala, qala syaitan, ya, syaitan berkata, lakum al-mabita wal asya, malam ini kalian mendapatkan tempat tidur dan mendapatkan apa? Makan dan minum dari pemilik rumah. Ya, subhanallah. Satu anjuran yang sangat indah sekali bagi kita, terutama orang-orang beriman, kaum muslimin, ya, untuk membentengi rumah kita agar terjaga dari gangguan syaitan, ya, maka jaga doa ketika masuk rumah. Apa doa ketika masuk rumah, saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala? Ya. Di antara doa yang dianjurkan ketika masuk rumah, ya, Allahumma inna nas'aluka min khairihi wa khairi ma huwalah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwalah. Ya. Kemudian boleh juga kita membaca doa Masya Allah la quwata illa billah, terutama ketika memasuki rumah baru. Boleh juga kita membaca doa Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Ini semua doa-doa yang dianjurkan ketika kita memasuki rumah kita. Ya. Kemudian yang keempat, untuk membentengi rumah kita, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu membaca doa setiap kali kita menutup pintu, menutup jendela dari pintu jendela rumah kita. Ya. Baca bismillah, baca doa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengingatkan kepada kita, kekasih kita yang mulia, panutan terbaik kita, ya, mengingatkan kita agar setiap kita menutup jendela, menutup pintu rumah kita, ya, baca doa, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Minimal Anda berkata bismillah, ya, bismillah, dengan nama Allah aku tutup pintu ini, dengan nama Allah aku tutup jendela ini. Maka tidak ada satu makhluk pun dari makhluk Allah yang bisa mencelakakan pemilik rumah itu. Tidak ada satu syaitan pun, jin pun, ifrit pun yang mampu mencelakakan pemilik rumah ketika telah, ya, dibentengi dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian benteng yang kelima, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dari benteng yang mesti kita jaga adalah membaca doa pada saat kita keluar rumah. Ya, bacalah doa saat keluar rumah. Ya, maka Allah akan jaga kita yang sedang keluar dan Allah akan jaga rumah yang kita tinggalkan. Dalam sebuah hadis yang sahih, ya, Rasulullah SAW, ya, ingatkan kita, ya, barang siapa yang ketika keluar rumah ia membaca doa Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah, ya, faqad ruziq, faqad hudiya, faqad kufiya, waqad wuqiya. Ya, artinya barang siapa yang ketika keluar rumah dia baca doa, ya, dengan nama Allah, aku bertawakal, aku sandarkan semua urusanku kepada Allah, tiada daya dan upaya kecuali, ya, dengan izin Allah, maka dia telah diberikan 3 jaminan oleh Allah Jalla wa Ala. Yang pertama, faqad hudiya, dia telah diberikan petunjuk. Dia diberikan petunjuk oleh Allah sehingga dia tidak akan tersesat, ya, dalam perjalanannya. Allah akan mudahkan urusannya, Allah lancarkan perjalanannya. Subhanallah, ya. Jaminan, saudaraku yang dirahmati Allah. Jangan kita ragu dengan jaminan dari Allah Rabbul Alamin, ya.
Kemudian yang kedua, ya, wa kufiya, ya. Yang kedua, ya, manfaat kita berdoa ketika keluar rumah adalah Allah cukupkan kebutuhan kita. Allah cukupkan rezeki kita. Subhanallah. Apa yang kita butuhkan di jalan, Allah cukupkan. Ya, Allah cukupkan. Kemudian yang ketiga adalah wa wuqiya, dan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita. Allah amankan kita. Allah selamatkan kita. Ya. Ini jaminan dari Rasulullah SAW. Dan Rasulullah tidaklah berkata kecuali, ya, wahyu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak pernah mengatakan dari diri beliau atau dari nafsu beliau, tidak, tapi semua yang keluar dari lisan Nabi adalah wahyu dari wahyu Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau berkata dari dirinya sendiri, tetapi itu wahyu dari Allah Jalla wa Ala. Apabila Anda telah berdoa saat keluar rumah, maka syaitan menjadi lemah. Syaitan, ya, tidak memiliki daya sama sekali. Bahkan dia menangis terhina. Dia berkata, kaifa bika birajulin qad hudi wa kufi wa wuqi. Ya. Bagaimana mungkin kita bisa menggoda, kita bisa mengganggu, kita bisa mencelakakan seorang laki-laki, seorang pemuda, ya, yang telah diberikan petunjuk oleh Allah, yang telah, ya, dicukupkan oleh Allah, dan yang telah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemuliaan yang luar biasa, saudara dirahmati Allah. Dan yang terakhir, membentengi rumah adalah dengan memperbanyak zikir pagi dan sore. Perbanyak zikir pagi dan sore. Insya Allah, kebetulan ini sudah terdengar azan maghrib, saudara dirahmati Allah. Maka saya mengajak kita untuk membaca doa, ya, zikir menjelang malam. Allahumma inna hadha iqbalu lailik. Ya Allah, ini adalah awal dari kedatangan malammu ya Allah, ya. Wa idbaru naharik, dan ini adalah akhir daripada siangmu ya Allah, ya. Wa aswatu du'atik, dan telah terdengar, ya, orang yang menyerumu ya Allah, telah terdengar azan, telah terdengar tilawah Al-Quran di mana-mana dikumandangkan, ya. Faghfir lana ya Allah, maka ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Saudaraku yang rahmati Allah, inilah zikir menjelang malam. Begitu juga dengan zikir pagi, zikir sore. Perbanyaklah Anda, ya, membacanya sehingga Anda dijaga oleh Allahu Jalla wa Ala. Demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Kami Al-Faqir Ahmad Arifin LC, ya, mengucapkan terima kasih atas perhatian kita. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.